Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Welcome to my kitchen. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat roti sisir pandan yang enak banget dengan sistem dan metode tangsong. Kalian harus coba karena ini harum banget dan anak-anak suka banget. Yuk, langsung aja kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Pasti tetap sehat dan tetap semangat ya. Hari ini saya akan eksperimen yang terbaru lagi dari saya, yaitu roti sisir pandan dengan metode tangsong. Metode ini sangat enak banget, rotinya lembut banget dan juga bertahan lama banget di suhu ruang ya. Jadi saya suka banget pakai metode tangsong ini untuk bikin berbagai macam roti. Nah, untuk tangsong itu adalah metode yang digunakan untuk membuat roti dengan cara kita akan membuat biang rotinya dulu, yang kita panasin membentuk sebuah adonan yang lembut, lalu kita campur di adonan rotinya. Jadi rotinya itu lebih lembut, lebih soft dan lebih fluffy ya. Enak banget roti ini dipakai untuk semua jenis roti apa aja, mau roti sobek, roti sisir, roti isi, itu jadinya lembut banget, enak banget dan fluffy banget ya. Nah, memang untuk beberapa resep sebelumnya saya menggunakan metode tangsong juga, tapi untuk biangnya itu berbeda-beda ya untuk masing-masing roti menurut saya ya. Jadi kalau untuk roti isi kita akan bikin dia punya tangsong itu dari tepung terigu protein rendah misalnya, dan komposisinya juga berbeda kalau untuk bikin roti sisir ya. Dan begitu juga komposisi gulanya juga lebih banyak di roti sisir ya. Oke. Nah, apa aja bahan yang kita gunakan untuk membuat roti sisir pandan metode tangsong satu ini? Yuk langsung kita ke bahan. Nah, di sini saya sudah punya bahan yang sangat sederhana untuk membuat roti sisir metode dengan tangsong. Ini juga kalian bisa pakai untuk bikin roti sobek ya. Nah, di sini saya sudah punya adonan biang dan adonan rotinya. Di sini saya punya 25 gram tepung terigu protein tinggi ya. Untuk metode tangsong roti sisir saya pakai ini bread flour, dan kebetulan saya pakai yang Cakra Kembar Emas Bogasari. Ini saya pakai 25 gram. Di sini saya ada 120 ml air yang nanti saya akan bikin biangnya, dua bahan ini. Lalu di sini saya juga sudah punya tepung terigu protein tinggi atau tepung Cakra Kembar Emas Bogasari khusus roti oriental. Di sini saya pakai 350 gram ya tepung Cakra. Lalu di sini pakai 2 sendok teh Fermipan atau ragi instan. Di sini ada 5 sendok makan gula pasir atau 50 gram ya. Lalu di sini saya juga punya larutan air pandan ya. Jadi larutan air pandan dicampur dengan air suji. Di sini ada 125 gram atau 125 ml ya. Caranya bikinnya gampang banget. Kalian cuma butuh 10 lembar daun pandan ditambah 8 buah daun suji. Kalian blender dengan 150 ml air, lalu disaring, ambil airnya 125 ml ya, jadinya seperti ini. Nah, lalu di sini saya punya margarin ya. Kalian boleh pakai butter, boleh pakai mentega, boleh pakai margarin. Ini kebetulan saya pakai margarin ya. Kalau mau pakai butter juga boleh. Ini 30 gram aja ditambah dengan seperempat sendok teh garam ya. 30 gram margarin ditambah seperempat sendok teh garam. Kalau kalian pakai butter unsalted, kalian tambahnya setengah sendok teh garam ya. Lalu kita juga butuh 1 butir telur. Nah, bahannya hanya ini aja, gampang banget. Dan tentu saja kita akan siapkan loyang roti sisirnya. Ini yang saya pakai ukuran 22 x 12 dan tingginya 5 cm ya. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama saya akan bikin dulu metode tangsongnya atau bahan biang. Nah, ini saya masukkan tepung terigu yang tadi 25 gram ditambah dengan air 120 gram atau 120 ml. Saya aduk dulu. Saya aduk dulu seperti ini sambil saya nyalain apinya ya. Apinya kecil aja teman-teman, karena dia akan cepet banget mengental ya. Nah, nanti setelah mengental kita akan sisihkan di mangkok. Nah, seperti ini udah selesai.
Dia udah bening banget tuh kayak gini. Nah, ini kita sisihkan dulu di mangkok ya. Nah, kita langsung ke mixer saya. Jadi sebelum kita mulai, ini tangsongnya harus dibiarin dulu di dalam kulkas selama lebih kurang 1 jam ya. Lalu kita keluarin, kita aduk-aduk sedikit seperti ini. Nah, ini siap digunakan ya. Ingredients ini gula pasir, yeast, dan tepung terigu. Saya masukkan ke mixer. Lalu saya masukkan juga telurnya. Ini akan saya mixer dulu, saya aduk dulu adonan yang keringnya sampai bercampur. Ini kita akan masukkan telurnya. Kita matiin dulu, kita masukkan telurnya. Nah, lalu kita kocok lagi dengan kecepatan pertama aja, sambil kita masukin larutan air pandannya ya. Nah, kalau kalian mau pakai pandannya ini di jus dengan susu juga lebih enak lagi ya. Nah, jangan lupa juga tangsongnya dimasukin ya. Nah, jangan lupa adonan tangsongnya juga dimasukin ya. Seperti ini. Ini kita kocok, kita masukkan air pandannya juga perlahan-lahan. Nah, ini ya, kita kocok sampai merata semuanya. Wangi banget pandannya karena saya pakai pandan asli ya, jadi nggak pakai yang fake ya, atau hanya benar-benar alami ya teman-teman. Nah, ini saya kencengin dikit supaya lebih cepat prosesnya. Nah, setelah dia nanti rata adonannya, kita akan masukkan menteganya ya. Sudah siap, kita tinggal masukkan margarin dan garamnya ke dalam sini. Lalu akan kita kocok lagi sampai window pane ya, atau lentur banget adonannya. Oke? Kita kocok dengan kecepatan kedua ya, biar prosesnya lebih cepat. Biasanya dengan mixer saya itu cuma 10 menitan aja ya, 10 menit sampai 15 menit maksimal ya. Itu udah nerawang banget. Ini waktunya selesai ya, kita akan pindahkan ke meja ngadon saya. Lalu saya akan bentuk bulat, lalu dibiarin dulu atau di proofing selama 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Jangan lupa kalian kasih sedikit tepung supaya dia enggak lengket. Nanti waktu diangkat pertama masih agak sedikit lengket, kalian tinggal kasih sedikit tepung aja, nggak usah banyak-banyak ya, sedikit demi sedikit sampai dia benar-benar nggak lengket aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, nanti langsung kita bentuk bulat-bulat dan kita biarkan dia proofing selama 1,5 sampai 2 jam ya. Nah, jadinya seperti ini ya, bulat-bulat kayak gini nih. Nah, kayak gini ya, ini lembut banget. Nah, udah kita jadikan bulat-bulat gini, kita masukkan ke dalam baskom. Nah, baskomnya saya olesin dengan mentega atau margarin supaya nggak gitu lengket nanti ya adonannya. Oke, nah ini kita tutup, kita biarkan 1,5 jam ya. Nah, ini kita tutup seperti ini, kita masukkan ke dalam oven yang kondisi mati ya, sampai 1,5 jam ya kira-kira. Oke, setelah 1,5 jam jadinya itu adonan kayak gini. Tarang, tuh gendut banget kayak gini ya, berarti ini udah bener-bener racing banget. Dan ini tuh baunya tuh pandan banget karena ini asli kita bikin dari pandan ya, jadi nggak pakai pewarna ya. Nah, ini kita kasih tepung dulu di meja adon kita seperti biasa. Kempeskan rotinya, udaranya dikeluarin, lalu kita
taruh di sini. Nah, ini kita timbang dulu. Totalnya 762 gram. Ya, 762 gram. Kita bagi. Nah, ini saya bagi 12 ya. Jadi per satu loyang 12 piece. Nah, ini saya bulat-bulatin kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ke bawahin lalu digulung-gulung kayak gini. Nah, bulat-bulatin. Lalu taruh lagi di sini. Nah, kayak gini, dibulet-buletin. Nanti setelah dibulet-bulet semua, kita akan biarkan 10 sampai 15 menit dulu, baru kita bentuk jadi roti sisirnya ya. Nih kayak gini. Nah, seperti biasa yang di resep sebelumnya juga sama seperti ini. Nah, jadi ini tuh hijaunya, teman-teman, hijaunya alami ya, dari pandan dan suji. Jadi nggak ada campuran lain atau kasih esen pandan, itu nggak ada. Ya, jadi ini adonannya pun wangi banget ya, wangi banget. Jadi harum banget deh. Nah, kayak gini. Nah, ya, kita lakukan semua sampai habis dibulet-buletin semuanya. Saya bulet-buletin kayak gini. Kita tutup dulu, kita biarin 10 sampai 15 menit ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah 10 menit kita akan bikin roti sisirnya. Caranya gampang, seperti yang kemarin-kemarin saya pernah kasih tahu teman-teman juga ya. Tinggal dipencet, lalu digiling kayak gini. Sama ya, selalu sama. Jadi dari tengah ke bawah, dari tengah ke atas. Tengah ke bawah, tengah ke atas. Jadi dia rapi ya. Nah, kayak gini. Jangan lupa bawahnya itu dikasih tepung dulu supaya nggak lengket. Nah, seperti ini tinggal rekatkan aja kayak gini. Nah ya, lalu kita kasih mentega sedikit atau margarin sedikit. Kalau kalian nggak mau pakai margarin juga nggak apa-apa ya, bebas. Nah, sebelah sini juga kita kasih untuk lapisan pertama supaya nggak nempel di loyang, juga nggak nempel di adonan berikutnya ya. Nah, seperti ini. Nah ya, kita lakukan semua sampai adonan ini habis ya. Nah, ini udah jadi, dua-duanya udah saya bikin kayak roti sisir. Ini akan saya tunggu rising dulu, proofing yang kedua kali selama lebih kurang 45 sampai 1 jam ya. Lalu baru kita oles dengan telur dan kita panggang. Udah ya, rising setelah 45 menit sampai 1 jam, dia udah naik banget. Saya langsung panasin oven dan ini saya akan kasih semir sama kuning telur dan sedikit susu UHT ya. Jadi ini saya sudah kasih susu sekitar 1 sampai 2 sendok teh tambah 1 kuning telur. Ini kita oles ya dengan kuning telur yang rapi supaya dia nanti shiny ya teman-teman. Jadi dia nanti shiny banget. Nah, ini udah selesai kita oles semua. Ini akan kita panggang di oven Truris dengan suhu 180 sampai 190 derajat selama lebih kurang 25 sampai 30 menit ya. Nah, ini udah kita masukkan ke oven Truris kayak gini. Saya udah masukin tuh ya, baru banget saya masukin. Lalu kita tutup dan kita atur suhunya. Ini saya panggang di suhu 190 derajat. Api bawah dulu selama lebih kurang 25 sampai 30 menit. Lalu nanti kalau dia udah matang bagian bawah, tinggal kasih api atas 5 menit dan selesai ya. Nanti kita lihat. Nah, setelah sekitar 25 menit api bawah dan 5 menit api atas, tada! Roti sisir pandannya sudah jadi. Cakep banget ya. Nah, ini sebentar lagi saya akan buka, kan akan kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Oke. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti sisir pandan ala dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga Anda
dan cemilan keluarga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah. Teman pasti penasaran kan dalamnya rotinya kayak apa, teksturnya cakep atau enggak. Ini karena metodenya tangsong, pasti ini cakep banget. Nah, saya akan buka, kasih teman-teman lihat ya. Yang ini ya, saya akan buka ya. Nih, kayak gini. Agak dekat dikit biar teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini hijaunya hijau alami ya, jadi saya nggak pakai pasta pandan sama sekali. Ini hanya pakai daun suji dan daun pandan aja ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau kalian mau lebih hijau bisa kasih pandan ya, pasta pandan, tapi saya nggak ya. Nah, ini teksturnya lembut banget, rotinya juga empuk banget nih kayak gini tuh, empuk banget ya. Nah, jadi kalian harus coba di rumah ya, karena ini rotinya juga wangi banget. Oke?